Perang dagang AS-Cina adalah masalah rumit yang tidak mudah dipecahkan. Dimulai pada tahun 2018 ketika Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, mengenakan tarif pada barang-barang Cina senilai miliaran dolar. AS mengklaim Cina terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa. Cina membantah tuduhan ini dan membalas dengan tarifnya sendiri pada barang-barang Amerika. Eskalasi tarif bolak-balik ini telah menciptakan situasi tegang dengan konsekuensi global. Kedua belah pihak bersikeras, menjadikannya perang gesekan. Perang dagang telah mengganggu rantai pasokan global, meningkatkan biaya untuk bisnis dan konsumen, dan memicu ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia. Konflik tersebut juga mengungkap ketegangan yang mendasari antara dua raksasa ekonomi, khususnya dalam teknologi dan pengaruh global. Sementara tujuan awalnya mungkin untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, konflik tersebut telah berubah menjadi perjuangan yang lebih luas untuk dominasi ekonomi dan teknologi. Dampak perang dagang sangat dirasakan di Amerika Serikat. Salah satu efek paling cepat adalah kenaikan harga bagi konsumen. Tarif barang-barang Cina telah meningkatkan biaya segalanya, mulai dari elektronik hingga pakaian. Ini telah membebani anggaran rumah tangga dan mengurangi belanja konsumen. Bisnis Amerika juga menderita. Petani khususnya terpukul keras oleh tarif pembalasan Cina pada produk pertanian seperti kacang kedelai dan babi. Hal ini menyebabkan surplus barang, penurunan harga, dan kesulitan keuangan bagi banyak petani. Perang dagang juga berkontribusi pada perlambatan ekonomi AS. Ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan telah membuat bisnis ragu untuk berinvestasi dan berekspansi. Ini mengakibatkan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih lambat dan penurunan output ekonomi. Pemerintah harus turun tangan dengan subsidi dan langkah-langkah lain untuk mencoba dan mengurangi efek negatif. Cina juga merasakan sengatan perang dagang. Tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat tidak diragukan lagi telah merugikan eksportir Cina. Ekonomi Cina, yang sangat bergantung pada ekspor, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat sebagai akibatnya. Jutaan pekerjaan yang terkait dengan industri ekspor beresiko. Namun, Cina tidak tinggal diam. Negara ini telah menanggapi perang dagang dengan pendekatan multi-cabang. Salah satu strateginya adalah mendiversifikasi pasar ekspornya. Cina telah secara aktif mencari mitra dagang baru di Asia, Afrika, dan Eropa. Lebih lanjut, Cina telah meningkatkan upaya untuk mendorong konsumsi domestik dan menjadi lebih mandiri. Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk merangsang permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri. Cina juga telah mempercepat dorongannya untuk kemandirian teknologi, khususnya di bidang-bidang seperti manufaktur semikonduktor, di mana ia sangat bergantung pada es. Perang dagang AS-Cina adalah pengingat nyata tentang keterkaitan ekonomi global. Sementara kedua negara adalah kombatan utama, efek dari konflik mereka beriak di seluruh dunia. Negara-negara lain terpaksa menavigasi perairan berombak dari kenaikan tarif, pergeseran rantai pasokan, dan ketidakpastian ekonomi. Perang dagang juga mempercepat tren deglobalisasi. Alih-alih mendorong kerjasama dan integrasi yang lebih besar, konflik tersebut telah mendorong negara-negara untuk menjadi lebih tertutup dan proteksionis. Fragmentasi ekonomi global ini memiliki implikasi jangka panjang bagi pertumbuhan dan stabilitas. Pada akhirnya, tidak ada pemenang dalam perang dagang. Baik Amerika Serikat maupun Cina telah menderita konsekuensi ekonomi dan sosial. Konflik tersebut hanya memperdalam perpecahan dan merusak sistem perdagangan berbasis aturan yang telah menopang kemakmuran global selama beberapa dekade. Saat dunia bergulat dengan dampak dari perang dagang ini, satu hal yang jelas, jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera terletak pada dialog, kerjasama, dan komitmen terhadap perdagangan yang adil dan terbuka.